Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita masuk pada tentang wajan-wajan fi'il. Ini kemarin sudah ya. Ya. Nah, hubungan halaman yang ini dengan halaman yang 8 ini ya, sama halaman setelahnya adalah ya kita coba ke halaman 9. Kita ke halaman 9. Di mana di situ kita tinggal mencocokkannya ya. Nah, di situ ada berapa rumus? Ada 6 ya. Ada 6. Perhatikan fi'il madinya. Bentuknya fa'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala, yang keempat baru berubah fa'ila. Yang kelima sama dengan yang keempat fa'ila, yang keenam fa'ula ya. Lalu ketika kita melihat fi'il madinya berbeda, pasti di situ fi'il amrnya berbeda. Kita lihat fi'il amrnya sekarang coba. Ada if'il, ada uf'ul, if'al, if'il, uf'ul ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga fi'il mudhari'nya ya. Yang pertama yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ini sebenarnya dihafalkan kawan sekalian ya. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu, itu bentuk majhulnya. Untuk bentuk majhulnya yang madi majhul sama mudhari majhul yang paling kiri atas ya. Paling kiri atas itu ada madi majhul sama mudhari majhul. Itu bentuknya sama semua ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 sama semua ya. Kemudian yang terpenting adalah kita hafal satu aja. Nggak usah 6-6-nya nggak apa-apa ya. Dan yang sering dihafal itu yang nomor 2 ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, ini yang sering dihafal ya, yang nomor 2 di halaman sebelumnya ya. Yang ini sering dihafal. Nanti kalau bertemu yang berbeda, kita tinggal mencocoki. Nah, fi'il mudhari'nya berubah berarti seperti apa? Fi'il madinya berubah berarti seperti apa? Nah, dari rumus yang nomor 2, fa'ala, yaf'ulu sampai kiri atas itu, coba kita masukkan kata nasoro ya. Nasoro. Kita masukkan ke nomor 2. Jadi seperti apa? Nasara yang suruh, nasron, nasirun, ya, mansurun, ya, unsur, ya, la tansur, ya, mansorun, 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 minsorun. minsorun. Ya. Untuk isim maf'ulnya kita perhatikan di situ sama semua ya. Nomor 1 sampai nomor 6 sama semua ya. Kemudian untuk isim fa'ilnya ya, nomor terakhir yang berbeda. Kemudian perhatikan masdar, walaupun masdar di sini bentuknya sama semua, tapi nanti ketika bertemu di paragraf atau di kalimat, nanti ada bentuk masdar yang berbeda. Karena masdar itu banyak ya. Kemudian yang sama lagi adalah fi'il, bukan fi'il ya. Yang sama lagi adalah bentuk isim makan dan isim zaman. Itu sama ya. Nomor 1 sampai nomor 6 sama. Kemudian isim alatnya juga sama ya. Walaupun nanti juga ada yang keluar dari rumus ini.
Tapi pada umumnya seperti ini dan dihafalkan, cukup satu aja yang dihafalkan ya. Dihafalkan satu saja dan yang sering dihafalkan adalah nomor 2. Untuk arti ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk arti insya Allah sudah semua di pertemuan sebelumnya. Ya usahakan teman-teman selain menyimak ya juga mempunyai bukunya untuk mempermudah murojaah. Sebelum kita ke halaman selanjutnya ya, kita perhatikan ke halaman yang sebelumnya yaitu halaman ke-8 dan halaman ke-9 ini, di mana sebenarnya halaman ke-8 itu adalah di situ kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Hanya 3 bentuk, fi'il madhi, fi'il mudhari sama masdar ya. Adapun penjabarannya yang panjang di sini ya di halaman 9. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar sampai isim makan sampai isim alat. Ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja kalau di halaman 8 ada kata ghafara, yaghfiru. Berarti kita masukkan ke nomor berapa? Ghafara yaghfiru. Pertama Ustadz. Ya, nomor 1. Ya, jadi seperti itu saja. Kemudian ada mana'a yamna'u. Kita masukkan berarti ke nomor 3. Ya, seperti itu. Insya Allah mudah ya. Kalau sudah bisa dipahami atau tidak ada muskilah, kita lanjut ke halaman 10. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada at-tasrifu ya, al-far'i, al-fi'lu al-madi. Nah, sekarang kita mau bicara fi'il madi. Tasrifnya itu apa? Apa itu tasrif? Tasrif itu kan perubahan kata ya. Nah, huwa madalla, huwanya kemana huwanya? Huwanya ke fi'il madi ya. Huwanya madalla, fi'il madi adalah apa-apa yang menunjukkan ala hadasin, atas perbuatan fi zamanin mado, pada waktu yang telah lewat. Mislu, contohnya kataba. Kataba, fataha, qoro'a. Kemudian di situ ada contoh al-fi'lu al-madi, tanda panah 2. Ada yang mabni maklum, ada yang mabni lil majhul. Maksudnya apa? Maksudnya itu sama seperti mungkin kalau di bahasa Indonesia kita dijadikan pasif ya. Kataba telah menulis menjadi kutiba ya, jadi dituliskan seperti itu. Qoro'a jadi kuri'a. Qoro'a telah membaca. Kuri'a dibacakan ya. Kita juga nemu di Al-Qur'an itu faidah qara'ta. Kemudian yang di kuri'a juga ada ya di surat Al-Ahqaf ya. Di surat Al-Ahqaf tatkala jin itu kuri'a, dibacakan Al-Qur'an. Alam di surat Al-Ahqaf surat apa ya? Intinya itu ketika dibacakan Al-Qur'an ya. Oh, ketika khutbah Jum'ah mungkin ya. Fa'idza quri'al Qur'an fa'angsitu la'alakum tarhamun. Ya, kalau alam dicek lagi. Intinya bentuk majhur itu harokat yang pertama hurufnya di domah, kemudian huruf yang kedua di kasroh, yang ketiga di fathah. Insyaallah mudah ya. Sa'ala jadi su'ila, fataha jadi futiha, nadhara jadi nudhira, amara jadi umira. Kemudian tasrif ilmadinya yang maklum seperti apa? Kita lihat ke bawah. Nah, seperti itu. Kataba, katabu. Nah, ini dihafal juga. Katabat, katabata, kata benar. Nanti ketika kita menghafal ini ada kata yang berbeda, misalnya nasoro ya. Tinggal kita ganti nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum,
nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya, nanti dapat kosakata banyak. Nah, kata-kata itu untuk apa? Untuk mudakar, ya. Untuk mudakar berarti untuk yang laki-laki. Ghaib untuk kata ganti orang ketiga. Yang kata bata sama kata benar itu untuk mu'anas. Kata ganti orang ketiga. Bedanya kata ba itu tunggal, kata ba itu bentuk dua, kata bu bentuk laki-laki jamak. Sekarang untuk kata bat artinya apa? Kata bat kan berarti dia untuk mu'anas dan untuk kata ganti orang ketiga. Berarti kalau kita mengartikan kata bat seperti apa? Berarti kan kata bat dia satu orang perempuan telah menulis. Iya enggak? Ya. Kemudian yang kata beta itu untuk dua orang perempuan. Yang kata benar untuk 3 orang perempuan atau lebih. Kemudian kata beta, kata tuma, kata betum itu untuk yang mudakar, untuk kata ganti orang kedua. Di bawahnya kata beti, kata tuma, kata tuna untuk mu'anas, mukhatab untuk perempuan, kata ganti orang kedua. Yang kata betu itu untuk mutakalim atau kata ganti orang pertama, mudakar maupun mu'anas, kata benar. Nah, sekarang kita udah bisa merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Coba ya. Aku telah menolong. Ya, bahasa Arabnya gimana? Nasara. Kon Aku. Berarti aku kan kata ganti orang pertama. Berarti pakai gimana? Nasartu. Nah, iya, nasartu. Aku telah menolong Muhammad. Nasartu Muhammad. Nah, sekarang ganti. Aku telah membaca Al-Quran. Sudah dirubah menjadi bahasa Arab. Qara'tu. Iya, korok tuh. Qara'tul Qur'ana. Iya, sekarang kami dengar dan kami taat. Bahasa Arabnya gimana? Kami dengar dan kami taat. Ya, sebelum kita menentukan itu, kita cari dulu fi'il madi yang paling atas yang mendengar apa? Sami'a. Nah, sami'a kita ganti ke yang mutakallim, yang mutakallim, mudakar maupun mu'anas. Kami dengar, jadi gimana? Sami'na. Iya, sami'na, kemudian wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, kok bisa beda? Itu kan kata benar. Kan beda ya. Untuk kata ba. Untuk yang sami'na kan sami'a. Ya, jadi berarti sami'a itu dia masuk nomor berapa untuk yang tadi? Dia itu masuk nomor 4 ya. Sami'a yasma'u yang tadi yang di halaman sebelumnya. Dia masuk nomor 4. Adapun yang kata ba dia masuk nomor 2. Ya, jadi bentuk fi'il madinya berbeda. Nanti bentuk mutakalim atau kata ganti orang ke satu untuk mudzakkar muannasnya juga bisa berbeda. Tapi secara umum seperti ini ya. Secara umum kita hafalkan ya tadi yang 6 wazan tadi kita hafalkan 1. Yang nomor 2 itu yang biasa dihafalkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kita hafalkan itu. Kemudian yang untuk fi'il madi kita hafalkan semua yang ini ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum,
Katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Lebih bagus lagi kita hafalkan sekaligus artinya supaya kita tahu kataba itu untuk kata ganti orang ketiga atau kata ganti orang kedua atau kata ganti orang ke satu. Katabat itu untuk apa? Nah, seperti itu. Lebih bagus lagi seperti itu kita hafalkan beserta artinya. Kataba, dia seorang laki-laki telah menulis. Kataba, dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka seorang laki-laki telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Katabata, dia dua orang perempuan telah menulis. Kata benar, mereka para perempuan telah menulis. Kata beta, engkau telah menulis. Engkaunya di sini mudzakkar. Kata betuma, kalian berdua laki-laki ya berdua telah menulis. Kata betum, mereka para laki-laki telah menulis. Kemudian kata beti, engkau telah menulis. Engkaunya di sini muannas ya. Kata betuma, engkau, kalian berdua muannas dua-duanya telah menulis. Katabtuna, mereka para perempuan telah menulis. Katabtu, aku telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk artinya insya Allah tidak ada kesulitan ya. Cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah cukup jelas ya. Coba kita praktekkan fi'il madhi kemudian kita tasrif ya. Coba kita praktekkan tadi nasoro udah ya. Apa ya selain nasoro? Doroba coba. Doroba atau dahaba. Kita kan ketemu dahaba di Durus Lughah ya. Dahaba berarti kan dia seorang laki-laki telah pergi. Ya. Sekarang kita ganti ke bahasa Arab. Engkau seorang perempuan telah pergi. Bahasa Arabnya gimana? Dahabat. Dahabti. Dahabti atau dahabat? Dahabti. Iya, dahabti. Kalian para perempuan telah pergi. Dahabtunna. Dahabtunna. Ya. Insya Allah jelas ya. Kita kalau sudah jelas, kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini untuk halaman selanjutnya, tamrin. Tamrin itu latihan ya. At-tamrinu, latihan, sorrif, tasriflah, al-af'al, al-atiyata. Fi'il-fi'il berikut ini. Kita tasrif. Ada jalasa, dahaba, fatah, akala, khoroja, dakhola, khoroja, sa'ala, rokada, kotola, amar. Nah, sebelum kita tasrif, kita hati-hati dulu. Jalasa itu masuknya yang 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 di halaman 9 tadi ya. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita melihat di kamus. Afwan, bukan ya. Kita nggak perlu melihat itu karena kita hanya mentasrif fi'il madinya. Ya. Adapun kalau mentasrif ke samping, jalasa yajlisu, kemudian masdarnya, kemudian isim fa'ilnya itu kita harus melihat kamus. Adapun kalau kita tasrif ke bawah, ya, kita patokannya tadi saja, yang tasrif kataba. Nah, yang untuk jalasa berarti jalasa, jalasu, ya, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ya. Insya Allah mudah ya. Coba yang dahaba tadi udah ya. Coba fataha. Fataha ditasrif dan diartikan silahkan. Fataha. Dia telah membuka. Dia seorang laki-laki telah membuka. Ya. Fataha. Ya. Mereka berdua mereka berdua laki-laki telah membuka.
Ya. Fatahu. Ya. Mereka banyak laki-laki telah membuka. Ya, mereka para laki-laki telah Mereka membuka. para laki-laki. Kemudian fatahat. Fatahat. Dia perempuan telah membuka. Ya. Fatahata. Mereka berdua perempuan telah membuka. Ya. Kemudian Fatahna. fatah. Ya. Mereka Para para perempuan. perempuan telah membuka. Ya. Lanjut. Fatahta. Kamu laki-laki telah membuka. Ya. Fatahtuma. Kalian berdua laki-laki telah membuka. Ya. Fatahtum. Mereka kalian para laki-laki telah membuka. Lanjut. Fatahti. Kamu perempuan telah membuka. Fatahtuma. Kalian berdua perempuan telah membuka. Fatahu. Fatahutunna. Fatahtunna. Fatahtunna. Ya, fatahtunna. Kalian para perempuan. perempuan telah membuka. Ya. Fatahtu, aku telah Fatahtu. membuka. Aku telah membuka. Fatahna. Fatahna. Oh iya. Kami telah membuka. Ya, kemudian di Durusul Lughah kemarin ada hamzah yang di depan itu yang artinya apakah, masih ingat nggak? Hamzah yang di depan yang artinya apakah? Sekarang kalau ada soal apakah engkau sudah membaca Al-Qur'an? Nah, kita rubah menjadi bahasa Arab seperti apa? Ya. Aqra'tal Qur'ana. Iya, ya kalau lawan bicara kita laki-laki ya, aqra'ta, lawan bicara kita, misalnya kita lagi nanya sama yang perempuan, aqra'ti. Kemudian untuk yang kata selanjutnya kita tasrif saja ya. Karena insya Allah ketika satu sudah terbuka, maka kata-kata yang lain terbuka. Ketika kata terbuka, jalasa terbuka, dahaba bisa, fatah bisa, nanti kata-kata yang selain juga seperti itu. Karena tinggal mengikuti. Kita tasrif saja tanpa kita artikan ya. Akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Ya. Khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojata, khorojatuma, khorojatum, khorojati, khorojatuma, khorojatunna, khorojatu, khorojna. Dakhola, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna, dakholta, dakholtuma, dakholtum, dakholti, dakholtuma, dakholtunna, dakholtu, dakholna. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Ya, sampai juga ya. Sampai amaro insyaallah jelas ya. Insyaallah Ustaz. Ya, kalau ada arti yang ditanyakan silakan. Untuk artinya ada yang belum diartikan nggak? Roja'a apa ya Ustaz? Roja'a itu kembali. Ya isim fa'ilnya kan roji'un kan. Isim fa'ilnya roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk yang rokoda kemarin udah ya, tidur ya. Amaro memerintah. Ya, jalasa duduk, dahaba pergi, fataha membuka, akala makan, khoroja keluar, dakhola masuk,
Qara'a membaca, roja'a kembali, sa'ala bertanya, raqada tidur, qatala membunuh, amara memerintah. Nah, selanjutnya latihan yang kedua disuruh menerjemahkan. Tarjim. Tarjim itu terjemahkanlah. Ila al-lughati al-indonesiyati. Disuruh menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, silakan terjemahkan. Qara'tu. Aku telah membaca. Ya. Qara'ta. Kamu laki-laki telah membaca. Qara'ti. Qara'ta kamu ya. Kamu atau engkau ya, betul. Engkau. Ya, betul. Kamu atau engkau. Dua-duanya bisa dipakai. Ya. Qara'ti. Engkau perempuan telah membaca. Qara'na. Kami telah membaca. Ya. Qara'u. Mereka ya. Mereka Mereka telah membaca. telah membaca. Terus qara'na. Qara'na. Ya. Mereka para perempuan Kok mereka? Sami'na. Qara'na. Kami telah membaca. Yang qara'na itu bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki ya. Jadi kita nggak perlu dirinci itu perempuan. Kami telah membaca seperti itu. dengan yang Yang ini tadi qara'tum sama atau beda ya Ustaz, yang baris pertama yang qara'na. Oh iya. Oh, iya. Oh iya, betul. Apanya? Itu kan apa namanya? Yang tadi itu qara'na itu betul. Kami telah membaca. Oh, yang ini berarti bukan kami ya. Ini nggak ada alifnya ya. Iya, afwan ya. Yang ini qara'na berarti dia untuk kata ganti orang ketiga jamak muannas. Berarti mereka ya. Mereka telah membaca. Merekanya siapa? Merekanya itu para perempuan karena untuk muannas. Iya, bedakan di situ bedakannya ya. Yang tadi naknya ada alifnya, qara'na, yang ini qara'na. Ya, afwan. Kemudian lanjut. Qara'tum. Apa ini? Kalian telah membaca. Kalian orang banyak telah membaca. Iya. Jangan ragu ya. Kaliannya itu untuk mudzakkar ya. Kalau yang untuk muannas qara'tunna ya sebelahnya itu ya. Tapi kalau ada perkumpulan yang di sana di situ laki-laki dan perempuan pakainya qara'tum. Ya, qara'tunna sudah, sekarang qara'at. Apa ya qara'at? Dia perempuan telah membaca. Ya. Nah, kemudian qara'a dia telah membaca. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu dasarnya yang ini untuk mu'annas, yang ini untuk mudzakkar, ya. Untuk mempersingkat artinya kita bisa seperti ini saja. Qara'at dia telah membaca. Qara'a dia telah membaca. Nah, lawan bicara kita juga sudah paham ketika kita menggunakan qara'at ya, maka yang dimaksud di situ perempuan. Kemudian ketika kita menggunakan qara'a, lawan bicara kita juga sudah paham, maka yang dimaksud di situ adalah laki-laki. Ya, seperti itu. Ini untuk setelahnya sa'ala, sa'alta, sa'alti, sa'alna, sa'alat ya. Itu untuk latihan antum saja bisa dikerjakan ya. Untuk yang kosakata yang belum antum tahu mungkin ada tidak? Sebelum kita terjemahkan. Sari betum apa itu sari betum? Yang mana Ustaz? Yang sebelahnya akala, bawahnya sa'ala. Sari betum, kiri paling kiri nomor 2 terakhir, atau nomor 3 terakhir.
Sudah ketemu belum? Syaribtum. Ya, itu yang di mouse-nya itu. Syaribtum yang di mouse-nya. Apa artinya? Belum tahu Ustaz. Ya, itu dari saroba ya, minum. Berarti Syaraba, saribtum. minum. Berarti kalian Kalian. ya, kalian untuk yang mudzakkar kalian telah minum. Fahimta, apa artinya fahimta? Engkau paham. Engkau telah Engkau paham. paham. Nah, kita sering dengar kata-katanya ya, fahimtum ya. Nah, itu sebenarnya ada hamzahnya. Afahimtum, tapi kan lawan bicara kita sudah tahu, makanya hamzahnya nggak diucapkan, kita langsung ngomong fahimtum. Nah, kalau fahimtum apa? Kalian telah paham. Ya, jadi dia bertanya, kalian paham? Fahimtum, kalian paham? Kita jawab apa? Fahimna, kami paham gitu. Fahimna. Fahimtum, fahimna gitu. Biasanya kalau dalam proses pengajaran ya atau belajar ada guru yang tanya seperti itu masuknya bertanya, kalian paham gitu. Nah, terus kita jawab fahimna, ya kami paham. Untuk yang latihan di bawahnya itu kebalikannya, tarjim ila al-lughati al-arabiyyah, terjemahkan ke bahasa Arab. Kita ke bawah ke latihan yang ketiga. Nah, itu insya Allah mudah ya. Saya telah makan, berarti apa? Akal tuh. Iya, mudah. Kemudian, kamu telah minum. Syarabta. Ya, betul. Kemudian, kami telah pergi. Zahabna. Ya, kemudian, mereka telah pulang. Pulang itu bisa roja'a ya, kembali atau pulang. Roja'a. Berarti kita pakai roja'tum. Afwan, bukan roja'tum. Itu ada keterangan P-nya. Berarti P perempuan. Berarti roja'tunna ya. Roja'tunna. Nomor 5. Nomor 5 apa? Dia perempuan telah tidur. Apa bahasa Arabnya? Dia telah tidur. Cari dulu, tidur itu bahasa Arab fi'il madinya apa? Da. Sekarang kita rubah menjadi dia perempuan. Jadi gimana? Raqadat. Iya, rokodat. Nomor 6. Apa itu? Kamu sekalian laki-laki telah menulis. Kata betum. Ya, kata betum. Kalau yang nomor 7 telah duduk, berarti jalastum ya. Kata tum nomor 6, nomor 7 jalastum. Dari jalasa ya. Jalastum. Nomor 8. Apa? Kamu berdua. Berarti? Sa'altuma. Bukan. Sa'alata. Kamu berdua. Kamu berdua berarti pakai yang mukhatab ya. Sa'altuma, ya betul. Sa'altuma. Kemudian yang nomor 9.
mereka berdua laki-laki telah datang. Mereka berarti kata ganti orang ketiga. Berarti bukan dahab pergi. Telah datang. Ja'a. Kemudian yang nomor 10, mereka perempuan telah keluar. Mereka perempuan telah keluar. Berarti kata ganti orang ketiga kharajna. Kharajna. Ya, insya Allah cukup ya. Bisa mungkin. Alhamdulillah dapat 4 halaman. Untuk pelajaran-pelajaran jangan lupa waktunya sudah mau habis, kita cukupkan saja ya. Ya, jazakumullah khairan atas ikhwan sekalian atas partisipasinya. Ya, pelajaran yang telah lewat silahkan dimurojaah karena pelajaran yang selanjutnya itu selalu berhubungan dengan pelajaran yang telah lewat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Baik Ustaz.